Halo teman-teman, welcome back to Linwood Channel. Bagi kalian yang udah nonton video saya mulai dari awal sampai akhir ya, mungkin dari satu video dari awal sampai akhir tanpa di skip gitu ya. Kalian pasti tahu gitu ya, saya ini sebenarnya suka dengan note apa gitu ya di sebuah perfume gitu ya. Karena beberapa perfume yang saya review itu menurut saya enak gitu ya. Menurut di hidung saya itu enak, bisa diterima di hidung saya, dan kalau misalnya itu juga nggak enak di hidung kalian, saya pun juga akan mengatakan sebuah parfum itu kurang enak atau kurang pas untuk kalian gitu teman-teman. Nah, case-nya di sini adalah notes yang saya paling suka dari dulu sampai sekarang gitu teman-teman. Bahkan kalau bisa dibilang sekarang itu notes yang mau saya bahas ini dan perfume pertama yang saya suka gitu ya dengan notes yang seperti ini gitu ya. Sekarang itu udah makin berkembang, udah semakin di mix dan match, kemudian di um, kolaborasikan dengan notes-notes lain gitu menghasilkan wangi yang baru tapi tidak menghilangkan sisi DNA dari si notes tersebut gitu teman-teman. Nah, notes ini adalah note dari fig gitu teman-teman. Bagi kalian yang nggak tahu fig gitu ya, fig itu adalah buah ara atau buah tin gitu ya. Biasanya kita sering ngejumpain gitu ya si buah tin ini di negara-negara yang iklimnya itu lumayan tropis dan lumayan kering gitu ya. Jadi di hidung saya, fig itu unik gitu teman-teman. Mulai dari daunnya, mulai dari buahnya, mulai dari batangnya sampai ke akarnya, itu menurut saya semuanya sangat indah gitu teman-teman. Tapi kalau untuk daunnya, sebenarnya scent profile-nya itu cenderung ke arah yang green, pahit gitu ya, fresh. Jadi kayak kalian um, metik daun gitu ya, daun terutama daun fig-nya itu, kemudian kalian bejek-bejek gitu, nah atau kayak bau-bau rumput gitu teman-teman ya, itu wangi daun dari daun fig sendiri itu kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya buahnya gitu teman-teman ya, itu dia punya scent profile itu creamy, kemudian agak sedikit kayak hampir sama ya, wanginya tuh kayak coconut gitu ya. Creamy-creamy-nya tuh hampir sama, cuma pasti ada eh, apa ya, ada sisi yang berbeda dari coconut gitu teman-teman. Nah, batangnya sendiri itu juga nggak terlalu woody, cuma dia ada sedikit penambahan wangi earthy gitu ya teman-teman ya. Dan di akarnya sendiri jelas itu wangi yang lebih ke arah yang earthy dan agak sedikit kotor gitu teman-teman. Kalau kalian pernah, gampangnya ya, kalau kalian pernah nge-sniff itu Mykonos, yang paling gampang aja ya, Mykonos yang down to earth. Nah, itu adalah menurut saya foto realistik dari akar buah tanaman dari buah ara gitu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, saya ini awalnya ya ngerti not fake gitu ya, itu sama sekali belum belum suka gitu. Maksudnya wah oke lah ini parfum enak gitu ya. Cuma untuk suka sama perfume dengan wangi fake ini menurut saya butuh waktu yang lumayan lama gitu daripada perfume-perfume yang freshnya itu ke arah yang citrusi atau kayak misalnya aquatic gitu ya teman-teman ya. Itu untuk di hidung saya sendiri gitu teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu kakak saya itu pernah punya satu brand perfume itu dari Body Shop gitu ya. Saya agak lupa di tahun berapa dia beli, terus saya coba gitu.
waktu saya sniff memang wanginya kok di tahun itu ya teman-teman ya. Kalau nggak salah saya tuh waktu SMA atau kuliah gitu ya. Kok aneh gitu teman-teman ya. Kok wanginya aneh gitu. Belum pernah saya cium waktu itu ya. Jadi saya ngerasa ini perfume notes-nya kok aneh gitu ya. Saya belum bisa terima gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, hidung saya juga udah lumayan banyak mempelajari perfume gitu ya dan ngehidu banyak perfume gitu. Jadi somehow saya ini hidung saya tuh evolve. Jadi lebih ke oh saya ini seneng wangi green yang seperti ini pembawanya gitu teman-teman. Nah, untuk perfume yang mau saya bawakan ini adalah perfume yang sebenarnya tuh udah lama banget ya. Dan ini sebenarnya perfume yang tinggalan dari kakak saya gitu. Udah dari tahun yaitu tadi saya bilang antara 2012 something atau 2014 saya agak lupa gitu teman-teman ya. Saya masih masih sekolah waktu itu dan sampai sekarang masih disimpan. Kemudian dia nggak pakai lagi, saya minta gitu ya. Dan jadilah kepemilikan dari koleksi saya gitu teman-teman. Langsung aja kita sambut. This is the Body Shop Italian Summer Fig. Botolnya tuh keren ya teman-teman ya. Dia tuh setengah lingkaran gitu kayak kayak ngingetin saya kayak rumah Eskimo gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka ini punya dua size, kalau nggak salah 30 mili dan 50 mili yang ini gitu teman-teman. Nah, untuk yang 50 mili ini memang agak gede ya, digenggam pun juga sebenarnya agak kurang ergonomis sih sebenarnya sih gitu. Jadi untuk detailnya dia mengotak gitu teman-teman ya di sepanjang botolnya gitu. Kemudian di bawahnya itu dia warnanya hijau, hijau muda gitu, hijau pupus gitu teman-teman. Kemudian capnya dia dari plastik, nggak masalah sih teman-teman ya, karena ini juga parfum lama juga, tapi dia ngeklik gitu. Nah untuk konsentratnya dia ini masih EUD Tuale gitu teman-teman atau EDT gitu ya. Nah kita langsung aja ke scent profile-nya, kita bacakan notes-nya. Untuk top notes-nya di sini ada V, jelas ya. Kemudian ada green notes, kemudian ada fine, kemudian middle notes-nya di sini ada floral notes, kemudian ada saffron, kemudian ada rose, kemudian base note-nya di sini ada oak dan amber gitu teman-teman. Sangat simple ya. Oke, ini udah bertahun-tahun ya yang lalu gitu ya. Wanginya ya seperti ini. Oke, ini udah ada base note dari Italian Summer Fig. Nanti di tangan kanan saya mau spray lagi, jadi kalian bisa ngeliat antara initial touch, middle, sampai ke base note-nya lagi. Let's we try. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga nggak ngerti ya teman-teman ya ini untuk jusnya juga dia nggak kelihatan apa namanya teroksidasi ya, tinggal dikit jadi agak sini aja. Oke, spraynya juga masih bagus ya. Seperti terlempar ke masa sekolah gitu teman-teman. Oke, uh, seperti yang tadi saya katakan, seperti yang udah saya jelasin tadi teman-teman ya. Begitu di opening, ini kalian langsung disambut oleh wangi yang super green, super fresh, in between ya teman-teman ya. Jelas ini adalah notes yang berasal dari fig leaf gitu ya, atau daun dari buah fignya itu. Kemudian di sini saya menemukan wangi yang hampir sama kayak kita misalnya datang gitu ya, teman-teman ke persawahan yang mereka itu petaninya itu sedang panen ya, panen mungkin panen padi gitu teman-teman ya. Terus ada wangi-wangi panenan padi itu yang udah masak gitu ya, tinggal dipanen aja. Nah, wangi openingnya itu sama persis gitu teman-teman.
Dan ini adalah menurut saya ya, ini adalah foto realistik wangi dari daun fig gitu teman-teman. Saking saya itu penasaran ya, saking saya itu pengen banget fig itu kayak gimana sih. Dan alhamdulillahnya tetangga saya juga punya. Dan nyarinya pun juga nggak susah ya teman-teman ya. Saya ambil dong gitu daunnya ya kan. Saya ambil, saya petik, saya remes gitu kan. Dan amazing, wanginya sama persis kayak si Italian Summer Fig ini teman-teman. Saya nggak ngedetect di sini ada wangi floral gitu ya. Kayak si floral notes itu saya nggak detect. Saffron saya nggak detect. Rose di sini hanya slightly aja. Mungkin di sini hanya memberikan sedikit kesan yang floral, tapi mungkin mawarnya yang dipakai ini bukan mawar yang versi Bulgarian gitu ya, tapi lebih ke arah versi mawar yang udah kecelup sama air atau rendaman air mawar gitu teman-teman. Dan ketika di base, ini adalah wangi yang sangat subtle, wanginya tetap fresh, tetap green, tapi ada penambahan sedikit notes woody gitu ya teman-teman. Dan saya rasa ini adalah notes yang berasal dari si oak atau ek gitu ya, atau pohon ek gitu teman-teman. Saya kurang paham juga deskripsi atau details gitu ya dari wangi pohon oak itu kayak gimana atau pohon ek itu kayak gimana ya. Mungkin bisa jadi wanginya sama, hampir sama kayak cedar, karena memang tadi saya juga slightly nge-sniff ada sisi wangi cedar woodnya di situ. Dan sama sekali di sini nggak ada wangi ember gitu teman-teman. Embernya di sini saya nggak ngerasa ada sweetness-nya di sini nggak ada. Peran utama di sini adalah wangi dari fig leaf gitu teman-teman. Bahkan ketika tadi saya cek di Fragrantica, mereka menuliskan di situ ada fig buahnya gitu ya. Saya sama sekali nggak ngedapetin sisi fruitiness atau creaminess dari si fig fig fruitinya gitu teman-teman ya. Justru di sini sangat kencang adalah wangi dari si daun fignya gitu. Ini bisa dibilang adalah wangi yang gimana ya? Kalau dibilang aman sih nggak juga gitu teman-teman ya. Karena gini teman-teman, yang namanya notes fig ya, itu nggak semua orang itu akan suka begitu. Kalau orang yang penggemar fig gitu ya, pasti akan suka gitu teman-teman. Even di sebuah perfume itu ada tulisan fig aja di sebuah notes-nya, itu pasti mereka akan suka gitu teman-teman. Meskipun itu udah di blending dengan notes-notes lain atau beberapa bahan lain gitu ya teman-teman. Tapi kalau orang yang udah dari sononya nggak suka not fig itu ya gitu ya, atau nggak suka wangi daun-daun yang basah gitu ya, bau daun-daun yang pahit gitu ya, herbaceous gitu. Seterusnya mereka nggak akan suka wangi fig gitu teman-teman. Nah, untuk usia ini bisa jadi remaja ya, sekitar, tapi nggak juvenil sih teman-teman. Ini masih masih segmented sih sebenarnya wangi yang seperti ini ya. 20 tahun bisa lah ya teman-teman ya. Kalian masih kuliah itu bisa banget ambil wangi yang seperti ini gitu teman-teman. Nah, eh, kalau untuk occasion, jelas ini ketika di summer gitu teman-teman. Ketika musim kemarau gitu ya, atau kalian pas lagi outdoor gitu ya, ini cocok banget kalian pakai outdoor gitu teman-teman. Atau ketika pas udara panas banget, kalian cocok banget pakai si Italian Summer Fig gitu. Nah, permasalahannya adalah Italian Summer Fig ini udah lama banget discontinue gitu teman-teman. Jadi menurut saya
Italian Summer Fig ini adalah um, very close, atau saya nggak bisa bilang ini adalah dupe atau clones gitu ya. Tapi wangi yang seperti ini saya sudah nemuin gitu ya. Bahkan sekarang pun juga udah banyak banget. Dan inspiratornya di sini adalah dari diptyk Philosykos gitu teman-teman, yang EDP ya. Nah, saya juga ngerasain EDP, dan EDP pun juga kurang kurang banyak perbedaan ya antara EDP dan EDT. Saya rasa bedanya tipis banget gitu. Gitu teman-teman. Tapi kalau kalian tetap suka wangi seperti ini, terus kalian pengen level up lebih tinggi untuk coba perfume niche gitu ya, kalian bakal ambil si diptyk gitu teman-teman, yang Philosykos gitu. Nah, masalahnya adalah diptyk itu kan mahal banget ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan coba tulis nanti di bawah ini, saya coba cari gitu ya alternatif yang mendekati dengan Italian Summer Fig atau diptyk yang Philosykos gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah perfume yang segmented. Kalau kalian nantinya kepo dengan perfume dengan wangi yang seperti Italian Summer Fig atau yang Fig gitu ya teman-teman, nanti kalian harus coba di can-nya dulu, karena takutnya kalau kalian udah beli full bottle kalian akan nyesel gitu teman-teman. Nah, kalau yang gampangannya ya teman-teman, yang Mykonos yang gampang didapat lah ya. Mykonos yang down to earth itu case-nya itu banyak user yang ternyata ketika mereka beli blend buy mereka nggak suka wanginya, karena fig yang dihadirkan di down to earth itu terlalu kotor gitu teman-teman, terlalu earthy, dan mungkin terlalu banyak sisi vetiver yang diberikan gitu teman-teman. Jadi kesannya lebih kayak bau tanah gitu daripada wangi dari si fig-nya tersebut gitu teman-teman. Gitu. Jadi untuk bahasan saya dari um, The Body Shop Italian Summer Fig cukup sekian aja. Thank you very much. See you later.